Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa YouTube semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya bermohon mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa YouTube semuanya, pada video kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan beberapa warga sekitar yang kebetulan berada di dekat kediaman saya. Nah, saya akan bertanya kepada mereka perihal salah satu rukun Islam yang baru saja selesai dilaksanakan, yaitu ibadah puasa, ibadah siam di bulan Ramadan. Apakah mereka memahami makna puasa yang benar? Mari kita saksikan apa yang mereka sampaikan. Mari kita simak dan pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Ayeuna abdi nuju sareng bapak-bapak di wargi sekitar di Desa Ranjikulon, Majalengka, Jawa Barat. Nabi bade tumaros perkawis salah sahiji rukun Islam, nyata rukun Islam anu kaopat, ibadah saum di sasi Ramadan. Nah, ayeuna pawitan aku panu hiji biasa kenalkeun heula sareng bapak saha. Nepangkeun ka apa selaku petugas abdi minangka ketua RT atau napi sekaligus warga Blok Arjuna RT 5 RW 3 sareng Bapak Ekos katanya. ya. Nah, ayeuna langsung wae kana patarosana. Sapamahaman Pak Ekos, naon sih saum Ramadan teh? Naon anu tos dijalankeun di sasi kamari di sasi Ramadan salami sasi. Nah, saum teh kinten-kinten maknana naon sih saum teh? Makna saum menurut abdi hiji mangrupikeun nahan hawa nafsu, nahan hawa lapar sareng haus dina sasi Ramadan supaya ulah kaleulewihi atanapi kasengker ku aturan Ramadan. Rukuna eta anu sapangungutan. Ya, pemirsa, saur Pak Engkos tadi anu disebutkan puasa teh nyaeta nahan diri tina sagala rupi hawa nafsu tina tuang leueut dina siang hari di sasi Ramadan. Mungkin gitu nya. Ya, Tur nuhun. Salajengna ka Bapak anu kadua sami sapertos Bapak Ekos tadi nepangkeun heula wasta teras mungkin patarosanana oge sami naon anu di sapamahaman Bapak perkawis sasi saum di sasi Ramadan teh sapertos kumaha. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuhun ke kasumpinganna ke di kampus nepangkeun abdi selaku warga wakil RT 4. Matur nuhun ka di kampus. Tadi sareng Bapak sa Areng ngenalkeun nami Bapak Toto gitu. Bapak Warga RT 4. ya, mohon. Sareng Bapak Toto. Patarosana sami sabatas tadi Bapak Ekos tadi. Sapamahaman Bapak Toto naon sih nu disebutkeun saum di sasi Ramadan. Alhamdulillah dinandangan kamari bulan puasa dina saumna sadi dintena abdi alhamdulillah sanajan bari didamal gitu parantos tiasa nahan haus dan lapar gitu. Penginanya ngajalankeun ibadah salat tarawih sunah. Mungkin tos cerah. Terus cenah. Nah, pemirsa
Bapak Toto oge memaknai saum di sasi Ramadan teh sami gitu ya. Nyata menahan diri tina tuang leueut terus ngajalankeun sadaya amal ibadah sunnah di sasi Ramadan sapertos tadi disebutkan ayat salat sunat tarawih, tadarus sareng sagala rupina. Sareng Bapak anu katilu pemirsa YouTube sadayana sami sapertos anu satu acana kin di awalan ku nepangkeun heula sareng Bapak Sal. Nepangkeun sareng abdi Bapak Idan di RT 5 RW 3 nya upami puasa teh nyehatkeun jiwa sareng raga, upami tos kitu nya fitrahnya terus jagat fitrah mohon terus ya ngelakonan ibadah lah wengi sareng siang gitu. Nah, sapertos anu disampaikan ku Bapak Idat tadi makna dina siam di sasi Ramadan teh nyaeta pembersihan diri ya, pembersihan diri ku sagala rupi ngerjakeun amal ibadah tadi disebutkan ku ayana zakat fitrah teras ku salat sunnah tarawih sareng ibadah-ibadah sanesna anu tujuanna nyaeta angge ngabersihkeun diri tina sagala rupi kalapatan sareng kahilapan. Nah, pemirsa YouTube semuanya, telah kita sama-sama simak dan juga dengarkan pendapat dari ketiga bapak-bapak tadi yang sudah saya wawancara terkait pemahaman mereka tentang makna dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, mari kita uji apakah jawaban bapak-bapak tersebut sudah benar. Tapi sebelum membahasnya, saya akan membuat acuan terlebih dahulu terkait makna puasa Ramadan yang sebenarnya. Baik diawali dengan perintah melaksanakan puasa Ramadan itu terdapat dalam salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, dalam ayat tersebut puasa menggunakan lafaz as-siyam yang berarti menunjukkan puasa Ramadan itu ada pengkhususan dengan adanya alif lam tadi, bukan seperti puasa pada biasanya yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Tapi puasa di bulan Ramadan ini ada pengkhususan baik dari segi waktu, ketentuan, dan juga terdapat berbagai keistimewaan dan juga keutamaan di dalamnya. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi, setidaknya ada 2 poin penting yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, makna dilaksanakannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu berbuka. Dan di bulan Ramadan juga terdapat aturan-aturan yang aturan itu harus dipatuhi dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian makna yang kedua, puasa bermakna ibadah yang dapat menyehatkan jiwa dan raga. Puasa menuntun pelakunya kembali kepada fitrah, yaitu bersihnya diri dari segala kesalahan dan juga kekhilafan. 2 makna ini sudah benar, namun kurang tepat karena makna ini masih bersifat umum, dan apabila dikaitkan dengan penggunaan lafaz as-siyam di dalam ayat puasa tadi, itu masih belum mencakup semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini
saya akan berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan dari guru-guru saya, bahwa secara singkat makna ibadah puasa Ramadan dan kaitannya dengan adanya peningkatan semangat beribadah di bulan Ramadan itu berkaitan dengan penggunaan lafaz asyam di dalam ayat puasa. Lafaz tersebut disebutkan sebanyak 9 kali paparan di dalam Al-Quran. Hal ini menjelaskan bahwa puasa di bulan Ramadan ini berbeda dengan puasa lainnya di luar bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa khusus yang terprogram, ada ketentuannya, ada aturannya. Dari segi waktu teratur kapan dimulai dan juga berakhirnya, yaitu dari mulai terbit fajar sampai dengan waktu maghrib, yang dilaksanakan selama 1 bulan, hanya 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu di bulan Ramadan saja. Kemudian dari segi program diatur, dengan program ini ada capaian-capaian teratur yang menjadi tujuan pokok sebagai bukti keberhasilan dilaksanakannya ibadah puasa menurut standar Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, saya mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadis sahihnya nomor 38. Man shoma Ramadana, barang siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan, yang pertama kata Nabi, dasari dengan iman. Puasa itu dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren masyarakat muslim puasa, ikut puasa, bukan, tapi dasari dengan iman. Dan puasa adalah sebagai amal pembuktian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wahtisaban, ihtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ada yang mengartikannya berasal dari kata ihtasaba yahtasibu, yaitu mengoreksi dirinya untuk menjadi lebih baik dengan cara membuat target per hari. Apa yang akan dikoreksi dari dirinya selama Ramadan, mulai dari mata, mulut, tangan, dan juga sampai ke ujung kaki, sehingga selesai Ramadan akan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Maka ketika itu dilakukan, kata Nabi, ghufira lahuma, seluruh umum luas dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya sampai selesai dia berpuasa, taqaddama min dzambih, akan berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, makna puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai datangnya waktu berbuka selama bulan Ramadan saja. Tetapi jika dilihat dari hadis tadi, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah yang menjadi ajang latihan. Al-Habib Muhammad pernah mengatakan Ramadan sebagai sekolah yang di dalamnya kita dituntut untuk melakukan berbagai kebaikan, didorong untuk melakukan berbagai amal soleh. Bagi siapa? Bagi seorang muslim, untuk pembuktian keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dasari dengan iman. Yang kedua, sertakan juga muhasabah, mengoreksi diri, sehingga selesai puasa Ramadan dirinya berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kedamaian, ketentraman, dan meningkatkan takwa, la'allakum tattaqun, yang akan menuntun dirinya menuju perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu pribadi yang tambah senang kepada Allah, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin rajin beribadah dan beramal soleh, dan akan semakin waspada untuk senantiasa menjaga diri dari melanggar aturan-aturannya. Itulah makna dari puasa Ramadan yang sebenarnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.